Pernah nggak lo lihat orang dari luar itu kelihatannya biasa saja? Mereka hidupnya simple, nggak neko-neko, bahkan kadang kelihatannya agak pelit. Ternyata diam-diam dia sudah punya beberapa rumah, anak-anaknya sekolah di luar negeri, usahanya jalan terus, dan hidupnya mapan. Lu pasti heran, ini orang gajinya kayak nggak beda jauh sama gua. Tapi kenapa bisa jauh banget hasil akhirnya? Nah, banyak dari mereka, terutama orang Tionghoa atau orang Cina, punya satu kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi efeknya gila banget. Kalau dilakukan secara konsisten, namanya seni menabung receh, itu pasti ada hasilnya. Dan saya akan menjelaskan trik rahasia dari orang-orang Cina. Ini tentang mindset, cara berpikir, dan disiplin kecil untuk membentuk kekayaan. Justru dari hal yang kecil ini bisa membuat orang tajir melintir dan mempunyai habit yang sangat baru. Bro, ini bukan sekedar soal teknis. Ini soal mentalitas untuk menyisihkan uang dari hal yang paling kecil. Orang Cina itu ngerti satu hal tentang menunggu. Nggak pernah ada yang tersisa. Nggak peduli seberapa besar penghasilan lo, kalau lo biasain ngabisin dulu baru mikir buat nyimpan, ujung-ujungnya bakal habis juga. Mereka main dari habit atau kebiasaan. Setiap kali dapat uang, walau cuma dari hasil jualan kecil, langsung disisihkan. Tidak menunggu lama atau tidak menunggu uang banyak, pasti disisihkan. Intinya mereka pisahin, mereka lupakan, mereka anggap itu bukan uang yang biasa dipakai. Yang paling penting bukan nominalnya yang bikin mereka jadi kaya, tapi lo harus tahu kebiasaan itulah yang bisa membuat mereka tajir melintir. Mereka nggak pernah meremehkan uang receh atau uang besar. Toh kalau dikumpulin juga lama-lama menjadi banyak. Kalau lo naikin jadi udah 2 kali lipat, maka tabungan lo bisa digunakan untuk keadaan darurat. Ya, disiplin adalah hal yang paling utama. Lo tahu apa yang sering bikin orang susah nabung? Ya benar, karena mereka cuma berpikir, cuma segini doang, apa bisa ditabung? Nah, dari ucapannya itu pasti dia sudah berpikiran tentang cara menabung harus punya uang banyak terlebih dahulu. Itu mindset yang salah, bro. Dalam budaya mereka ada istilah yang mirip dengan prinsip ini. Jangan biarkan air menetes terus-menerus karena akhirnya bisa memenuhi guci. Artinya apa? Sekecil apapun nilainya, kalau ditampung dengan sabar, maka lama-kelamaan akan terpenuhi dan besar juga. Dan disiplin muncul istilah yang gua suka banget, yaitu uang dingin. Orang Cina sering ngumpulin uang receh secara terpisah. Kadang disimpan di celengan besi, kadang dimasukkan ke toples kosong, dan dimasukkan amplop khusus. Semua dikumpulin, nggak disentuh dan nggak diganggu. Dan mereka anggap uang itu sebagai uang kecil karena nggak ada gunanya. Tapi sebagai uang dingin yang lagi istirahat, uang tersebut menunggu momen yang pas menjadi peluru terakhir buat investasi, modal, atau keadaan darurat. Karena tiap kali lu mau jajan, pasti lu ingat dengan uang yang tersebut. Dan kalian harus bisa lupakan. Karena gue pernah dengar ya teman-teman, cerita satu pedagang kaki lima yang tiap hari nyisihin 5.000
1 tahun kemudian uangnya diambil dan dia kaget. Warung itu menjadi besar karena uang kecil tersebut. Sekarang dia udah punya beberapa cabang di kota dan bahkan hidupnya berubah. Nah, dari situlah kita dapat kesimpulan bahwa sekecil apapun tindakan kita, maka itu bisa membuat perubahan pada diri kita sendiri. Dan sebenarnya lu pernah nggak sih ngerasain ini? Begitu dapat uang, langsung gatal pengen jajan ini itu, baru gajian juga langsung check out keranjang. Beli kopi kekinian, sepatu baru, langganan premium, dan masih banyak lagi. Mikirnya pasti gini, ah gua kerja capek-capek, masa nggak boleh mikirin kenikmatan? Nah, ini dia jebakan yang harus kita hindari. Lu ngira itu bentuk self reward? Tidak. Karena di budaya Cina ada prinsip yang nggak semua orang bisa menjalankan, yaitu menunda kepuasan hari ini demi hasil yang lebih besar besok. Mereka ngerti, yaitu tentang potensi pada diri sendiri. Lu bayangin gini, kalau lu tanam benih terus setiap hari, berikutnya lu gali lagi buat lihat tumbuhannya, udah seberapa, tanaman itu nggak bakal pernah tumbuh. Uang juga kayak gitu. Kalau lu terus ambil dan habisin, dia nggak sempat tumbuh. Makanya orang-orang Cina lebih suka ngerem nafsu konsumsi demi gaspol peluang emas. Itulah kenapa orang Cina bisa sukses dari minoritas. Beda antara kelihatan sukses dan beneran mapan. Mindset gagal seringkali memicu keadaan kita tentang keuangan, tentang menyisihkan, dan tentang cara menggunakan uang. Dan di titik itulah nggak cuma jadi alat, tapi jadi bukti kalau lo bisa ngalahin keinginan. Dan kenyataannya yang kaya bukan yang penghasilannya besar, tapi yang bisa nyisihin sedikit dengan konsisten. Lo perhatiin deh, di toko-toko kelontong orang Cina yang kecil maupun yang besar, pasti ada kaleng biskuit ataupun toples yang sengaja dia buat untuk menyimpan uang recehan. Lu butuh satu hal untuk mencapai mindset tentang cara menggunakan uang, yaitu tentang cara disiplin. Komitmen buat terus tumbuh dan mengumpulkan uang dari sisa tabungan kalian. Kalau lu udah punya sistem, misal setiap dapat uang langsung 10%-nya masuk amplop, setiap hari uang recehan itu akan menjadi wadah khusus untuk menukar masa depan. Dengan begitu jadi habit, lu udah selangkah lagi dekat dengan arah. Nggak semua orang bisa capai kemandirian finansial. Karena lu udah ngerti satu hal yang penting. Bukan menunggu, tapi soal cara menabung. Tapi ini bikin diri lu jadi orang yang terbiasa menabung ya. Ini prinsip paling gila, tapi sering banget dilupain oleh orang. Uang itu bisa disuruh ataupun bisa menjadi malapetaka. Dan orang-orang Cina ngerti ini dari awal banget. Bukan cuma nyimpan duit, tapi gimana cara mengatur duit agar menjadi menghasilkan duit lagi. Lu bisa lihat dari hal yang sederhana, misalnya punya sisa tabungan 200.000. Bukannya buat beli sesuatu yang lagi diskon, mereka mikir gimana caranya uang 200.000 ini bisa balik modal menjadi 250.000 atau 300.000. Contoh kecil, mereka beliin barang grosir terus dijual lagi sedikit-sedikit dan
mungkin cuman untungnya itu 5.000. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah mereka ngerti pola mainnya. Banyak orang di Indonesia begitu punya uang langsung mikir, wah bisa beli apa ya? Tapi mindset orang Cina itu, gua bisa bikin apa dari uang ini? Nah, itu adalah hal yang paling kecil dan yang bisa kita contoh. Dan kalau udah sampai titik itu, lu nggak perlu kerja 2 kali. Karena duit lu udah mulai bantuin kerja. Nggak semua orang dikasih gaji besar, nggak semua orang lahir dari keluarga berada, tapi semua orang punya kesempatan buat ngubah cara mikir tentang uang. Dan itu bro, justru titik awal yang paling menentukan. Banyak orang ngira kaya itu soal keberuntungan, padahal tidak. Dan percaya deh, kalau lu konsisten jalanin cara ini, suatu hari nanti orang bakal bilang, gajinya cuma segitu, tapi kok bisa dia punya banyak duit. Dan waktu itu datang, lu nggak pernah jelasin apa-apa karena hasil udah ngomong sendiri. Karena di sini kita nggak bahas soal uang, tapi soal gimana cara jadi manusia yang nggak gampang ke bawah arus, yang tahu arah dan bisa bangun jalan sendiri. Yuk klik subscribe sekarang biar bisa kita tumbuh bareng langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Gua tunggu lu di video selanjutnya. Bye bye.